Oras, dua-dua, selamat pagi. Kita tetap mengucapkan puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, Tuhan Yang Maha Kuasa, yang atas berkenannya kita berada di tempat ini pada saat ini dalam keadaan sehat walafiat, yang sebagaimana kita ketahui dalam penyelenggaraan kegiatan Kongres oleh Bapak Center di Jakarta ini. Kemudian sudah barang tentu saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada para hadirin yang ada di sini, yang mungkin tidak bisa saya sampaikan satu persatu, tetapi dari hati yang paling dalam saya sampaikan kepada semuanya, semua orang tokoh semua ini. Terus terang aja, dari untuk menghemat waktu saya sampaikan ucapan terima kasih atas kehadirannya semuanya, termasuk Aduh, kita nggak serius soalnya. Bang sampai naik BDG nggak mulai aku baik. Pak Robert Baru dapat apa di CSR 400 juta dari di sini hanya dihitung saya foto di ini juga ada aturan oh keterbatasan. Inalum saya nggak foto ya. Kalau kita undang semua sesuai dengan apa, mungkin tidak kita sulit mengendalikan ya. Oleh karena itu kita akhirnya kita tutup 2-3 hari akhirnya pemberitahuan itu, sehingga orang jadi apa? Karena kita takut Pak Robert jangan melimpah, padahal aturan perubahan ini adalah terbatas. Jadi begitu. Secara khusus kepada PDD maksudnya kehadirannya dan Pak Pendeta Omar tentunya yang sudah siap memberikan doa dari mengucapkan doa dari, dan beliau juga secara terburu-buru datang dari Eropa itu. Sedikit saya di sini mengenai pakaian saya di ulos ini. Ulos ini juga bagian budaya kan gitu. Lalu tadi Pak Robert bilang saya punya pakai ini karena sesuai dengan apa katanya. Pak Robert, ini saya saran daripada Pak Sekjen harus pakai ulos ini seperti ini. Padahal apa ini sudah? Saya disuruh pakai kacamata kuda rupanya. Dengan memakai ulos ini, saya harus pakai kacamata kuda karena istilahnya sudah tua, tidak boleh lagi melihat kiri kanan rupanya. Ini aturannya Pak Sekjen ini yang berat itu kita pada. Jadi supaya karena ulos seperti ini katanya terbatas yang boleh pakai. Kalau beliau tadi mengatakan seperti itu, nah itulah aturan-aturan. Jadi supaya tahu juga dari kita bahwa ini adalah bagian daripada aturan rupanya, saya harus pas persisnya harus pakai ulos seperti ini supaya apa namanya haruannya namanya ini ya. Sangat Pak, ada kelas-kelasnya itulah sangat itulah kiri kanan katanya. Jadi harus pakai kacamata kuda jadinya. Oke, ini joke aja. Jadi baik, kita dari Batak Center pada saat ini menyelenggarakan ini Prakongres ya Pak Robert, Prakongres sebagai bagian daripada kongres yang akan diselenggarakan di Bali. Kenapa Batak Center ini agak antusias di dalam ini? Karena ini adalah bagian daripada pekerjaan Batak Center, yaitu tadi yang sampaikan melestarikan sejumlah dan banyak mengenai budaya-budaya Batak yang harus kita apakan. Batak Center itu kami tidak dari Batak Center itu tidak mengatakan bahwa kami, tetapi sepertinya Batak Center yang lebih menonjol mengurusi budaya Batak itu sebenarnya. Batak Center kita boleh merasa kita tidak keberatan kalau ada organisasi Batak yang lain, tetapi Batak Center yang lebih fokus untuk memikirkan apa yang dikatakan tadi,
pelestarian daripada budaya Batak itu, walaupun di dalamnya Pak Robert, karena tidak ada terpisah daripada SDM, juga Batak Center adalah meningkatkan kualitas SDM daripada orang-orang Batak, karena ini adalah satu jalan dengan budaya ini sebetulnya, karena di dalam budaya itu sendiri perlu peningkatan daripada kualitasnya. Jadi begitu kira-kira daripada apa yang akan dikerjakan Batak. Nah, sekarang kita masuk kepada kegiatan prakongres ini sendiri. Tadi sudah dijelaskan oleh Pak Ketua Panitia, Pak Erwin, tadi Ray Tobing. Itulah yang akan kita lakukan. Kenapa? Jadi selain daripada prakongres saja, untuk dalam konteks bahasa Pak Robert dan kita semua di sini, kita juga momentum ini kita manfaatkan untuk menggugah kembali, mengingatkan kembali bahwa ada organisasi-organisasi Batak di Jakarta ini yang memikirkan budaya ini. Ini sebetulnya yang lebih penting juga yang kita mau katakan kepada kita orang-orang Batak itu, bahwa jangan sampai diapakan, apalagi apa yang dikatakan tadi, kaum milenial itu. Kita mau menunjukkan juga adalah kegiatan yang kita maksudkan itu mengingatkan kembali kaum milenial ini. Orang mengatakan begitu, Pak. Kita semua. Kemajuan teknologi yang luar biasa itu, tapi yang tersisa katanya pada kiranya adalah budaya. Ini adalah pengakuan daripada apa sendiri ketika G20 budaya rupanya yang harus tersisa. Ini yang menjadi menyatukan seluruh warga dunia, budaya ini. Teknologi berlomba sesuai dengan kemajuan masing-masing. Tapi budaya tetap adalah bagian daripada yang bisa mempersatukan daripada dunia ini. Jadi itulah sebabnya Batak Center itu sangat-sangat concern dengan pelestarian budaya daripada Batak ini. Nah, budaya budaya ini kita lestarikan dengan kemudian inventarisasi daripada sejumlah budaya Batak ini. Inventarisasi dalam artian tadi, karena ini ada bagian daripada kearifan lokal, supaya ini jangan menjadi diklaim orang nanti pada gilirannya. So, misalnya banyak sekali yang kekayaan budaya Batak ini, apabila kita tidak lestarikan, itu bisa menjadi diklaim oleh negara lain, misalnya Malaysia dan lain sebagainya. Sehingga itulah seperti pulau sekarang, Batak Center memperjuangkan untuk mendapat pengakuan dari UNESCO bahwa Pulau Situ adalah identitas daripada orang Batak. Itu yang tadi kalau Kandela tadi, ya Pak ini sudah disetujui atas perjuangan beliau. Nah, Pulau Situ sekarang dalam proses perjuangan. Kita sudah mengadakan Pulau Spes ketika itu. Kita sudah mengadakan Pulau Spes dan kita masih tetap dalam suatu bentuk kepanitiaan. Nanti teman-teman dari daerah, terutama dari terutama ini Pak, saya mau kasih harapan saya Pak Perlindungan ini. Dari Sumatera Utara, mari kita sama-sama memperjuangkan dulu. Karena ini tanpa dari daerah pada gilirannya tidak akan sampai. Prosesnya adalah dari daerah ke pemerintah pusat dan pemerintah pusat lah nanti oleh Presiden disampaikan kepada UNESCO. Itu prosesnya. Daerah tidak membackup kabupaten-kabupaten yang hubungannya dengan ini kemudian kepada gubernur. Ini tidak akan pernah tercapai. Nah, jadi itulah bagian-bagian masih banyak sekali yang harus kita catat, inventarisasi untuk bisa kita perjuangkan secara internasional maupun paling tidak nasional kepada pemerintah RI, misalnya melalui Kemendikbud, apa saja itu yang menjadi yang dikatakan dari Pak Subaradi tadi, mencari apa yang harus kita inventarisasi. Ini pengakuan daripada pemerintah itu atau itu adalah bagian daripada kekayaan budaya Batak. Terus misalnya saja kita tahu ada yang menyamakan proses menjadi barang tenunan misalnya. Padahal berbeda. Kita ini pakai ulos ini mengandung arti medis. Sebetulnya kalau kita
ada arti tersendiri lah dalam beda dengan tenun. Boleh aja Pak Simara kita katakan kalau ini memang kreativitasnya berubah dalam pilihan menjadi bahan apa namanya ekonomi. Ya. Tapi kita harus dulu apa arti ulos itu untuk orang. Ini harus kita dulukan dulu. Ulos itu adalah mempunyai arti karena kalau kita memberikan ulos kepada itu bisa biarkan ada pesan bersama dari orang tua. Makanya yang itu biasanya adalah orang yang lebih tinggi memberikan ulos kepada orang tua. Tidak, makanya jangan kadang-kadang orang asal-asalan memberikan ulos. Jadi itulah mengenai apa. Jadi kita mau apa agar kita paling tidak dari apa Jakarta ini karena sebagai ibu kota dan banyak komunitas Batak di sini melihat bahwa ada organisasi yang ingin memajukan dan memelihara ini. Itu salah satu. Yang kedua, mengajak kaum milenial untuk memotivasi mereka. Jadi itulah maksud daripada kegiatan kita pada saat itu. Kemudian tadi yang dikatakan oleh Pak Ketua Panitia tadi itu dengan beberapa kegiatan tadi. Jadi supaya memperkaya karena ini juga keinginan kita daripada termasuk BPUDT kita itu menginginkan supaya lebih seksi ya Pak ini. Bagaimana supaya lebih seksi katanya. Makanya kita adakan kegiatan ini sejumlah kegiatan yang seperti ini. Lalu kita harapkan tentu 2 hari ini penyelenggaraannya seperti dikatakan Pak Ketua Panitia tadi untuk semoga bisa memberikan pencerahan kepada kita semua. Ada lagi satu hal pada kesempatan ini nanti akan ada penyampaian suatu semacam makalah dari LABB yaitu pengaturan daripada tata kelola ada dalam acara-acara misalnya pernikahan dan lain sebagainya. Oleh LABB akan menyampaikan itu penting sekali karena kita sampai hari ini belum mempunyai aturan apa yang dipakai. Bahwa itu nanti mungkin belum tentu akan diterima oleh semua orang. Boleh saja untuk dikembangkan kembali atau diperdebatkan dalam batas tertentu. Tetapi paling tidak ada aturan sama seperti yang dikerjakan oleh kawan-kawan dari Sumatera itu Pak Robert Tipo. Nanti kongres budaya Batak Toba yang akan dilaksanakan untuk mengesahkan daripada bahasa Batak sekaligus adalah untuk mengesahkan daripada aksara Batak. Sehingga ada acuan nanti beginilah cara membacanya sebetulnya. Begitulah cara menulisnya sebetulnya. Mengenai bahasa Batak. Begitupun mengenai aksaranya sendiri. Untuk mengingatkan saya nggak tahu. Kalau nggak salah kalau saya melihat begini sepertinya di ruangan ini saya paling tua ini. Saya 52. Nggak ada lagi yang di atas saya. Jadi saya paling tua. Jadi saya mengalami banyak hal untuk saya. Pak Parlim, saya mengalami banyak hal sekali. Termasuk bahasa Batak itu. Ada yang menarik itu adalah bahasanya Sukirman. Yang bisa berbahasa Batak. Luar biasa Pak Sukirman itu. Sampai hari-hari pun dia kalau semua orang itu pasti hari Jumat itu lahirnya katanya. Kita aja tak pernah ada yang tahu itu bahwa semua orang lahir di hari Jumat. Itu karena 1, 2, 3 sampai 7 hari itu katanya ada artinya. Bulan pun ada. Jadi luar biasa sebetulnya mereka Pak Sirbar itu. Jadi luar biasa sebetulnya kekayaan bahasa Batak ini. Ini yang perlu kita syukuri bahwa kita memiliki satu bahasa Batak yang sudah dan juga aksara. Mungkin hanya satu di antara sekian banyak dan bahasanya Pak Sukirman. Kenapa ini sangat diperlukan bahasa? Salah satu bahasa yang diancam punah dari bahasa lokal. Itu terancam punah. Pak Ketua tinggal beberapa menit sehingga jamnya terancam punah. Jadi itu sebetulnya. Jadi nanti mungkin masih ada banyak waktu kita berdiskusi. Yang mau saya katakan juga kepada rekan-rekan, Batak Center ini adalah terdiri daripada 5 puak atau 6 dan juga seluruh agama ada di dalamnya. Jadi jangan daripada puak lain itu merasa, oh ini kan
jadi Toba sentris. Maaf, jangan sampai ada pikiran begitu. Karena yang mengajukan ada pada saat ini adalah dari Batak Toba, oke lah kita terima, itu maksud saya. Pada gilirannya dari manapun kita akan membahas kalau ada hal-hal seperti ini. Bukan karena dari Batak Toba kebetulan, panitianya banyak juga kebetulan, tetapi sebetulnya karena Batak Toba lah yang mengajukan materi pada kesempatan ini menjadi bagian yang kita dapatkan. Jadi kembali kepada pelaksanaan kegiatan ini, sekali lagi saya kepada orang-orang tertentu saya terus kembali mengucapkan terima kasih. Pak Sandiaga Uno, beliau sebetulnya sangat anxious, sangat ingin hadir pada waktu itu. Tetapi karena kondisinya seperti itu, beliau harus ada di Bali untuk mempersiapkan itu, maka beliau pun terbang. Begitupun Dirjen tadi, sampai beliau tadi yang dikatakan oleh Pak Ketua tadi akan Zoom meeting langsung nanti, bukan hanya mengantarkan beliau itu, sampai dialognya nanti beliau akan menunggu terus sampai selesai tanya jawab yang apa. Jadi kita bisa tanya jawab nanti ke Meksiko untuk apa-apa yang kita apakan itu yang ingin kita sampaikan kepada beliau. Jadi soal luar biasa, dan kita juga mengharap untuk penutupan itu dari Pak DPD juga yang kalau sekiranya boleh dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan direncanakan besok itu penutupan besok. Nah, walaupun sampai hari ini saya tidak tahu persis. Kalau menterinya sendiri nggak bisa hadir, karena saya dengar itu di luar kota juga. Apakah eselon satunya atau yang lain mungkin hadir? Mudah-mudahan. Jadi terima kasih kepada itu semua, termasuk kepada gedung ini, kembali kepada kita semua. Sekali lagi, mari kita ambil momentum manfaat daripada penyelenggaraan ini untuk kiranya tadi saya katakan menggugah kita semua, mengingatkan kita kembali sejumlah kekayaan budaya Batak itu, dan juga menyemangati generasi muda untuk ingin mengetahui dan bisa mempraktekkan mereka terima nanti dalam suatu dengan segala macam penyesuaian tertentu tentunya dalam penyelenggaraan daripada kegiatan budaya Batak itu. Jadi itulah saya sampaikan. Terima kasih. Horas jua-jua. Oleh